Iya, ini saya sudah ini pun sambil jalan aja Pak, kalau Bapak sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah maghrib Masjid Al-Basid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini dengan beriring doa Allahumma shayyiban nafi'an, kita diberi oleh Allah rahmat hujan mulai dari siang. Alhamdulillah sampai sini kering. Saya tadi berangkat sebelum Jumatan. Mantap Pak ya, berangkat ke sini sebelum Jumatan. Karena saya khutbah Jumat di Bareng, kemudian ngisi pengajian ibu-ibu lansia. 4:30 saya tutup, mergo jajani pun medal, saya tutup. Saya pergi ke sini, alhamdulillah doa teriring yang saya selalu doakan di jalan, ya Allah, semoga air yang netes dari langit itu di belakang saya. Artosipun muga-muga mboten jawah niku tok. Soalnya nek udan mboten sido. Eman rawone ngoten nggih. Jadi Masya Allah luar biasa, kita semangat semua yang hadir datang banyak. Dan malam hari ini karena pelajaran kita masuk pada fikih aplikatif, yaitu fikih warisan. Meskipun ini layar LCD-nya masih proses, komputer saya masih restarting. Wah, ini ujian dari Allah, tidak masalah. Saya pengen malam hari ini paling tidak fikih yang aplikatif itu sudah mulai kita bisa praktekkan. Karena ilmu faraid itu, ilmu waris itu sebenarnya mudah nek didamel, nggih. Mudah kalau dipraktekkan. Karena persis seperti menghafal Quran sama dengan murojaah gitu. Tapi kalau enggak pernah dipraktekkan Bapak Ibu, itu biasanya tumpul, sulit. Makanya nanti kita ingin kita semua yang hadir di sini sedikit demi sedikit bisa memecahkan problem itu. Mulai dari kita bikin simulasi yang paling ringan sampai yang paling ruwet gitu nggih. Ini nunggu ini Pak. Iya. Biasa Pak, komputernya Ustadz nggih ngeten iki. Kadang-kadang waktu dibuat presentasi malah error. Itu tandanya untuk Ustadz itu memang banyak diuji. Di rumah lancar Pak, 24 jam kita pakai lancar, buat ngerancang-rancang tulisan ini lancar. Di betom mriki error. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Semua niku disyukuri alhamdulillah. Jadi malam hari ini nanti saya berencana mulai pertemuan sekarang, sedikit demi sedikit kita coba memecahkan masalah faraid dari yang paling ringan, sampai yang paling berat. Karena kalau faraid itu teori murni, kita 3 bulan pertemuan misalkan 4 kali tatap muka, itu full dengan teori, niku sami mawon, tidak akan ada hasil yang baik
Kalau tidak praktek. Setuju napa setuju? Nek mboten setuju karuan kula tak mantuk. Wong dijak napa? Belajar menyelesaikan napa? Masalah kok mboten purun ngoten nggih. Kuis sederhana sebelum kita buka ya sambil nunggu laptop nyala. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang bawa buku catat, yang bawa HP hitung. Ngoten nggih. Karena berhubung napa niki belum nyala, saya minta papan mawon untuk memancing. Jangan dulu Pak. Jangan dulu Pak. Ini kita lettingnya masih pemula ini. Istilahnya kita malam ini baru mulai belajar. Nanti saya kasih masalah dulu. Nah, jenengan nanti masalahnya sama saya, nanti kita kasih masalah dulu. Iya, insya Allah nanti. Karena kita tahapannya paling ringan sampai paling berat. Kita kemarin sampai pada pembahasan cara membagi warisan. Dalam istilah ilmu faraid itu, jadi secara pokok warisan itu dibagikan dalam dua metode, secara usul, secara apa namanya? Secara rumus ngoten nggih. Sebentar. Jadi jenis waris mewaris dalam Islam itu ala nawain. Ada dua macam. Yang pertama al-irthu bil fardi. Cara membaginya yaitu dengan furud. Furud itu adalah bagian yang sudah ditentukan. Kadarnya, jumlahnya, maksudnya persentasenya. Yang kedua al-irthu bit taksib. Nggih sambil nunggu spidol nggih. Ini sebenarnya yang problem itu di laptop saya. Belum nyala-nyala. Tapi enggak apa-apa, itu bagian dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cek kula niku saged ngoten nggih. Cek jenengan nggih mboten tergantung. Niki wis mulai nyala. Jadi ada dua Bapak Ibu sekalian, yang pertama ditentukan furudnya, yang kedua tidak ditentukan. Jadi sebenarnya sederhana. Dalam membagi warisan itu kasih yang ditentukan, sisanya untuk mereka yang tidak ditentukan. Seperti itu sebenarnya, secara simpel. Cuman nanti muncul masalah baru, yaitu misalkan, jadi tadi nomor 1 sambil nunggu spidol nggih. Nomor 2 muncul lagi masalah, misalkan bagaimana kalau sudah dibagi kemudian yang dapat sisa nggak ada, terus hartanya lebih misalkan, itu problem lagi nanti bagaimana. Terus nanti ada lagi problem, misalkan orang meninggal nggak punya ahli waris, yang ada adalah kerabat nggih. Kerabat itu nggih mulai napa? Bibik dan lain-lain yang apa namanya yang jauh-jauh itu. Tapi kerabat. Jadi ada urutannya. Makan. Nah, sambil nunggu ini jadi saya bilang pembagiannya itu ada satu dengan yang namanya al-qabul. Bukan ketok. Oh iya, sudah ya. Memang repot gitu. Murup repot, mboten murup nggih repot.
Jadi yang pertama tadi dengan furud. Napa Pak? Dengan apa? Furud. Istilah ini kita harus hafal. Jadi dalam faraid itu ada namanya furud, fardun. Makanya ilmunya disebut faraid. Ada bagian tertentu yang sudah ditentukan. Yang kemarin kita sudah singgung, ada mulai dari setengah, kita ambil yang mulai dari gede itu Pak ya, setengah, terus 2/3 ini besar apa betul? Lebih besar mana sama seperempat? Urut mawon nggih? Atau gini aja nggih? Terus seperempat. Terus per 6. Pun mboten usah melok niku. Al Basit harus punya kameramen kayak ini Pak. Yang aneh itu ya. Sabar nggih. Innallaha ma'as sabirin. Nggih. Setengah, sepertiga, 2/3, seperempat, 1/6 dan 1/8. Oh, teng mriku, gaya baru. Kiwa tengen. Siap ya? Ibu-ibu yang nggak ketok sabar nggih. Bapak-bapak aja bersabar ya. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke materi inti, kita ingin mensimulasi ibu-ibu, bapak-bapak selama hidup kira-kira tahu atau tidak kan. Jadi yang pertama, jangan perhatikan ibu, kita buat penghapusnya mana lagi? Oh ini. Itu apa? Sudah bisa. Kita coba simulasi ya. Kalau ada misalnya kita bikin siapa yang meninggal? Pak, siapa yang meninggal? Pak Fulan, di sini nggak ada namanya Pak Fulan. Pak Fulan, kita bikin mati nopo meninggal? Niku istilah juga Pak ya. Mati, meninggal, mampus. Tewas. Karena sering kita temukan di jalan Pak Fulan tewas di kecelakaan dan lain-lain. Pak Fulan meninggal, Pak Fulan mati gitu aja nggih. Mati. Dia punya hutang, silakan Bu ya, ditulis Bu ya. Dia punya hutang 30 juta. Mati tinggal dong. Iya. Hartanya kita bikin simulasi dulu. Kita bikin simulasi dulu. Hartanya adalah 200, saya ingin awal ini ya. Adanya kalau kita sama-sama belajar 270 juta. Sekarang kita coba urutkan sebelum kita masuk belajar di sini. AW ini apa? Ahli waris yang ditinggal. Karena yang mati 4 bulan, otomatis yang ditinggal bulan. Kita sebut ya 2 istri. Bingung ya? 2 Pak. Ini namanya simulasi. Kalau satu biasa. Biasa. 2 istri saya tidak menyebut namanya. Fulana dan Kulina. Mantap ya. Terus ini simulasi paling mudah. Ayah, jadi ibunya sudah wafat ya. Kemudian punya 1 anak, 1 laki-laki, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan.
Yang tercepat saya kasih aja. Berapakah bagian itu 2, 3, 4? Hartanya saya ulang lagi 270 juta. Utangnya 30 juta. Berarti hartanya berapa? 200. Oke, sini saya jelaskan. Nah, silakan nanti yang sudah tahu hasilnya, asalkan tidak masukkan di apa? Di HP itu apa? Anak kandung, anak kandung. Istrinya. Makanya meninggalkan anak. Ini kan jelas dua istri. Anaknya dua, satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Syaratnya tidak boleh memasukkan ke aplikasi. Saya juga punya Bu, aplikasi waris itu saya punya juga. Tetapi ini tidak mencerdaskan. Baik, ini sudah nyala, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menyala, kita tinggal share. Monggo dikerjakan, dilarang berdebat. Silakan. Kita kasih waktu ya beberapa menit saja supaya nanti efisien waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sharing ya. Mas Khairul, ini nggak muncul di sini, ini di sini sudah. Gimana? Ada yang bisa bantu? Kemarin bisa kemarin. Daripada nanti lama. Pripun? Masih ada 2 menit. Jadi bagian-bagian yang ada di sana itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam Al-Quran, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa diganggu gugat. Ini insya Allah soal yang agak ringan, menurut saya paling ringan. Ada lagi yang lebih ringan lagi. Pak Fulan meninggal, hartanya 240 juta. Ahli waris yang ditinggalkan satu anak laki-laki, ya gampang ya. Nah, jawabannya apa? Berapakah bagian anak laki-laki? Semua. Jadi itu gampang, nggak ngitung mungkin ya. Makanya saya buat istrinya berapa? 2, Fulanah dan Fulina. Anaknya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ayahnya 1, ibunya sudah wafat. Berapakah bagian masing-masing? Haruskah mereka semua bertengkar? Atau haruskah hartanya tidak dibagi? Baik Pak, yang sudah selesai bisa diantar ke saya jawabannya, supaya saya bisa cross check dengan hasil yang saya sudah pelajari. Insya Allah
Ini hanya pelajaran faraid ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nanti kalau sudah lewat masuk ke fikih kriminal, kita insya Allah tidak praktek lagi. Monggo silakan yang sudah selesai. Monggo dibawa ke sini dulu. Ya, dibawa ke sini dulu. Ngapunten nggih Bang, saya pun monggo silakan saya cek. Hartanya 240 Pak, bukan 270. Oh sudah, nggih. Nggih. Istri 1 dan 2. Istri 1 dan 2. 200 sama 20. Kalau salah awal insya Allah salah seterusnya. Kalau bilang 1/6 sepertiganya keliru, salah. Istri jenengan sanjang berapa? Iya, jawaban Anda deng dong. Ya. Salah. Sementara dulu. Anak laki-laki jauh ya. Baru kali ini pengajian Al-Basit tegang. Tegangnya itu sedang ngitung ya. Saraf-sarafnya ibu bapak semua bekerja menghitung 15 juta. Urusan duit itu masya Allah ya. Jadi silakan Pak dihitung Pak. Seperti yang saya janjikan tadi, yang tercepat dan benar ada hadiah khusus dari saya. Insya Allah dikirim ke rumahnya. Istri, istrinya setiap satu dapat berapa ini Pak? 15 juta. Ya. Kurang akeh Pak. Terus ayahnya dapat berapa? Ya. Ayah itu dia dapat 1/6. Ya. 40 sudah betul ayahnya. Terus kemudian anak laki-laki dapat berapa? Berapa Pak? Kalau perempuan 42,5. Coba sekarang Bapak maju. Saya nggak mau repot soalnya mau maju. Silahkan yang dapatnya ayah, kemudian istri, anak laki-laki, anak perempuan ditambah betul enggak 240 juta di total. Kalau betul berarti bisa betul bisa salah tergantung rumusnya. Tapi kalau kelewatan misalkan lebih berarti apa? Berarti enggak balance. Kalau kurang berarti enten sing dikorupsi. Nah, ini dia. Masih belum. Ibu-ibu yang sudah silakan Bu, mungkin perwakilan bapak-bapak ada yang bawa ke sini. Ya. Saya batasi sampai 5 menit lagi. Setelah itu kita coba kaji satu persatu. Yang dapat setengah itu siapa? 1/3 siapa? 1/4 siapa? 1/6 siapa? 2/3 siapa? Minggu depan, bulan depan kita insya Allah sudah hafal. Jadi kalau ada soal begini lagi ringan. 1/6, 2/6. Kari ngetokno HP ini kalkulator ya. Gitu aja. Totalnya Pak? Betul. Ya. Mau kesini lagi Pak. Ya. Buat kenang-kenangan di rumah. Minimal itu di jumlah pun
Meskipun niku asline nggih mboten bener. Nggih. Ini saya potong. Nggih. Jadi ini jatah anak laki-laki satunya dapat 127,5. Kalau perempuan satu orang 42. setengahnya ya. Oh, ini anak ya. Nggih. Anak perempuan 42,5. Nggih. Ya, silakan duduk, Pak. Ini saya bawa enggak apa-apa, Pak? Saya bawa enggak apa-apa. Oh, ada catatannya. Oh, mboten napa-napa. Mboten catatan utang toh? Oh, mboten. Iku kula fotone, Pak. Soalnya ini cara orang berbeda, Iya. beda dalam menghitung niku beda-beda. Ada yang cepat, ada yang main napa? Kira-kira dan lain-lain. Estimasi dan lain-lain. Tidak. Sebentar. Baik. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap tidak bisa. Baik, sekarang coba kita nggih. Tadi itu betul jumlahnya 240 juta, totalnya betul. Nggih, tapi perolehan per A-nya belum pas. Nggih. Belum pas. Berarti tadi coba Bapak sebentar, istri berapa tadi, Pak? Bagiannya? Hah? 1/8. Berarti kan seperapat gitu enggak? Ya, boleh. Jadi istri itu mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 itu kalau ada anak 1/8. Cek 1/8 dibagi. Nah, itu dia, ketemu. Kemudian anak laki-laki sama anak perempuan kalau gabung berkumpul itu namanya asobah, dapat sisa harta setelah dibagikan ke istri dan ayah. Sisanya untuk anak. Berapakah bagian masing-masing? Anak 2 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Gitu ya. Jadi banyak Pak cara menghitung. Nanti kalau dalam dunia pendidikan nanti kita coba masuk satu persatu. Di itu dulu disamakan penyebutnya dulu, apa modelnya dibuat bagian ya. Buat aja misalkan kalau ini anak tadi 3 bagian, ayah berapa bagian, macam-macam. Banyak cara. Tetapi ala kulli hal malam ini sementara masih dipegang siapa tadi, Pak siapa? Pak Win ya yang hitung ya? Berdua ya? Oh iya. Yang bertiga ya, bekerja sama. Yang satu saksi ya. Saksi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba mulai dari sini. Dari setengah dulu. Silakan tulis. Ya Allah, moga-moga bisa. Ya. Alhamdulillah. Baik. Yang dapat setengah dulu. Yang dapat setengah harta itu 1. Di situ saya buat agak ringkas biar enggak klik-klik ya, 1 aja. Anak perempuan kalau sendirian. Anak perempuan loh ya, ini bukan anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan kalau sendiri. 3. Saudara perempuan kandung kalau satu-satunya atau sendiri, nggak ada temannya, nggak ada saudara laki-laki, nggak ada, artinya dia sendiri. Kemudian nomor 4, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah, sama kalau sendiri. Dan yang kelima niku suami niku dapat setengah,
kalau si mayit nggak punya anak. Ya, jadi ada 5 kondisi, 5 orang itu yang berhak dapat setengah dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, ini nggak urut, nggak apa-apa. Sekarang yang mendapat seperempat, seperapat. Suami, kalau si mayit punya anak, punya cucu, berarti jatahnya suami berkurang. Kalau yang mati atau yang kecelakaan, yang tewas tadi masih punya anak atau punya anak dan punya cucu, punya keturunan ke bawah. Yang kedua, istri, ya, atau beberapa istri, itu dapat seperempat kalau si mati tidak punya atau tidak punya anak. Istri, saya ulang, dapat seperempat dengan syarat tidak ada anak cucu dari si mayit. Ini istri siapa, Pak? Istrinya Pak Fulan. Kadang-kadang orang bingung, ini istri yang mana? Ini suami yang mana? Ya, suaminya yang meninggal. Kemudian yang mendapat 1/8 itu hanya 1 istri. Ketika Pak Fulan tadi punya anak, atau ketika dalam keluarganya itu dia punya anak, begitu. Maksudnya dengan si mayit. Berarti jatah awalnya istri berapa? 1/4. Kalau ada anak berkurang jadi 1/8. Nah, sekarang yang mendapat 2/3. Ini saya agak cepat nanti supaya Bapak Ibu mempelajari di rumah. Nanti kalau ada ujian lagi di bulan depan, sudah mulai tahu mana yang 1/4, mana yang 1/3, mana yang 1/6 gitu ya. 2 anak perempuan atau lebih. Ya, kalau ada 2 anak perempuan, berarti anak perempuannya 3, 4, 5, itu dapat 2/3 dari harta. Banyak nopo sedikit? Banyak. Tapi dibagi rata. Lalu 2 cucu perempuan atau lebih, otomatis ini kalau tidak ada anak perempuan. Yang penting si cucu ini bisa kemungkinan suatu saat dapat 2/3 gitu. Lalu yang ketiga, 2 saudara perempuan kandung. Pak Fulan ini punya saudara namanya Fatimah sama Khadijah sama Aisyah misalkan. Itu dapat 2/3. Nggih. Asalkan tadi, ya. Oh nggih. Nomor 4, 2 saudara perempuan seayah. 2 saudara perempuan tapi seayah atau lebih. Allahu Akbar. Saya percepat. Nah, yang dapat 1/3 itu ibu. Tulis ibu gitu aja, Pak ya. Yang dapat 1/3 itu siapa? Ibu. Nek mboten wonten anak. Nek wonten anak mengke entuk 1/6 berkurang. Yang nomor 2, yang nomor 2 atau lebih anak ibu. Anak ibu ini berarti napa? Napa, Pak? Kalau di sini bahasanya yang saya pakai 2 atau lebih anaknya ibu. Berarti napa? Berarti napa anak ibu? Saudara seibu nggih? Saya kok ya. Itu 2 atau lebih anak ibu, baik laki-laki atau perempuan. Berarti saudara napa? Seibu. Nggih. Anaknya ibu kan? Nggih. Ibu yang nggih, berarti saudaranya semat. Nggih. Kemudian yang mendapat 1/6 ibu. Nek wonten anak cucu itu ibu dapat 1/6. Nenek dari garis ibu.
nenek dari ayah, satu atau lebih cucu perempuan, dari anak laki-laki. Jadi ditulis orang-orangnya saja, untuk syarat-syaratnya nanti sambil jalan Pak. Soalnya kalau dipikir semua nanti biasanya agak anak ibu kiki nah begitu, pusing. Ya. Kalau resep dari saya tulis saja ibu, anak ibu, nah gitu-gitu dulu. Syaratnya terakhir, sebab nanti akan berjalan terus. Yang kelima, saudara perempuan seayah, satu atau lebih. Yang keenam, ayah. Kalau ada anak itu jadi 1/6. 7, kakek. Jika tidak ada ayah. Nomor 8, saudara seibu. Niki sing ashabul furud. Karena kalau di sekolahan itu Bu, biasanya menjelaskan ini itu butuh kurang lebih 4 kali pertemuan. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu ngenal silsilah itu agak bingung. Apalagi istilah bahasa Arab. Ibnul ibni, anak. Apa anak nih? Cucu kan? Tapi istilah Arab itu kadang-kadang luar biasa untuk melatih respon otak kita. Siapakah dia? Bintul ibni, anak wedoke anak lanang. Sinten niku? Anak wedoke anak lanang. Sinten niku? Cucu perempuan. Bingung kok? Jadi di pondok itu saya sendiri bingung jelaskan ke anak-anak milenial zaman sekarang itu. Satu, dituntut mengenalkan Islam dengan bahasa Islami, tapi anak-anak bahasa milenial bingung. Aina silakan apal bintul ibn, ibnul ibn, al-am, amusakik, amusakiko. Napa Ustaz? Golekno ning kamus kula. Cek cerdas. Pripun? Google niku nggih mboten napa-napa, cuman saran saya kalau gurunya Google nanti terlalu luas, malah bingung. Maka belajar ilmu itu memang butuh sanad, butuh guru. Apalagi ilmu niki faraid nggih. Bapak Ibu itu bisa. Saya rekomendasikan bagi kita yang malas. Malas itu maksudnya tidak pengen repot. Wis ben Ustaz Mukhlisin wis sing belajar, aku tak ngitunge tok. Mboten napa-napa. Itu saya rekomendasikan download aplikasi-aplikasi waris. Insya Allah sudah dikaji. Kalaupun salah itu wajar karena yang buat juga manusia. Tapi saya bisa pastikan paling tidak 90% sudah mendekati benar. Kayak kalau punya saya itu kula download kalkulator waris. Ben Mas Khairul mboten bingung mulai. Iki sapa ya sing mati ya? Cari simulasi sendiri di kampung. Oh, sampean mati, Pak. Kok sampean mati? Yang mati siapa, Bu? Oh, ya suami saya. Ahli warisnya siapa? Masukkan. Dikaji, jangan jumlahnya. Ininya, urutnya. Loh, kok gak podo dari keterangan Ustaz Mulis ini? Nah, nanti kita cross check. Tapi insya Allah 90% lebih sama. Tidak berbeda. Karena memang landasannya itu sama. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Disitulah kita bahas di situ. Pak Abu Asraf, Pak Asraf, nanti untuk problem jenengan bisa share ke saya pribadi nggih. Nanti kita bisa sharing sendiri. Dan Bapak Ibu, jika ada masalah dalam masalah ini pun sungkan-sungkan nanya ya ke siapa saja yang bisa. Kalau misalkan Google bisa ya tanya Google, berapakah bagian saya? Kalau bapak saya meninggal, tanya sendiri ke Google, Pak. Oke. Tapi kalau kurang tenang, nanyakan boleh ke saya, boleh ke bapak-bapak yang lain yang insya Allah sudah bisa. Wonten nggih. Untuk pertemuan mendatang kita akan membahas tentang asobah. Tentang napa? Asobah niku sisa harta yang diberikan kepada yang berhak. Siapakah dia? Berapakah bagiannya? Bagaimanakah keadaannya? Saksikan di pertemuan selanjutnya. Dan minta tolong panitia
Nanti kita sebelum mulai harus sudah siap nggih, supaya waktunya tidak berkurang. Sak wulan pisan nggih. Di napa? Disita begitu kan. Nggih. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Mohon tidak ada pertanyaan dulu karena nggih. Saya akan kopi kalau sudah selesai pembahasan. Nggih, insyaallah. Sebab ini nanti pelajarannya bertahap. Saya sini dulu, ayo Pak, kita itu nanti kalau sudah selesai endingnya, sudah pada pembahasan akhir, sing ruwet-ruwet, bagaimana kalau ini janin begini-begini, kalau ada orang mati begini, udah sampai situ, saya kopikan semua, silahkan di murojaah di rumah. Kalau saya bagikan sekarang, saya khawatir Pak. Kenapa Bu? Saya khawatir nanti jenengan mumet. Karena ini matematikanya orang Islam ini luar biasa, ini melebihi matematika biasa. Baik, cukup mungkin sementara itu dulu. Semoga yang kita pelajari ya meskipun kesannya tegang dan tidak menentu arah, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan jadi tanggung jawab kita belajar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk semuanya, kameramen dan lain-lain. Semoga semua amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti